Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Yang pertama ditandai dengan peniupan sangkakala, yang kemudian semua alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dan makhluk hidup di muka bumi pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua, semua yang ada yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan kembali. Lalu kemudian dikumpulkan di satu padang yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Berkumpul dalam waktu yang sangat panjang sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hisab pun kemudian dimulai. Semua amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia semuanya akan dihitung. Semuanya akan diperhitungkan dan semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan di dunia, itu pasti akan mendapatkan balasannya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang pertama karena rahmat dan kasih sayang Allah, yang kedua karena keadilan Allah. Karena itu maka di dalam satu syair di dalam kitab Jauharatut Tauhid, kitab tauhid yang sering dipakai dan dijadikan pegangan dan rujukan oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, fa yusib fa bimahdil fadli wa yu'adzib fa bimahdil adli. Kalau Allah memberikan pahala kepada kita, itu karena semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan kita. Karena kalau kita mengandalkan amalan untuk mendapatkan surga, itu enggak seimbang. Amalan kita di dunia berapa yang kita lakukan? Apakah sholat kita sudah betul? Puasa kita sudah betul? Kita mengeluarkan zakat atau tidak? Apakah haji yang kita laksanakan sudah betul atau tidak? Kalau itu dijadikan alasan untuk minta surga, maka enggak sebanding. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-hambanya yang beriman itu bukan karena amalnya, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah, kita jalankan semua perintahnya. Tapi bukan berarti kalau kita melaksanakan perintahnya sudah pasti masuk surga, belum. Kenapa? Karena tidak sebanding antara surga dengan amalan kita. Kalau Allah mengadab, bukan karena Allah tidak adil, tapi itu karena keadilan Allah. Kenapa? Anda sudah diperintahkan di dunia, tapi kenapa tidak ikut, tidak patuh? Kepada siapa? Kepada majikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita punya pembantu, Pak, pembantu kita enggak patuh sama kita, dihukum enggak? Dihukum. Apakah dihukum karena kita pilih kasih? Bukan. Apakah dihukum karena diskriminasi? Bukan. Karena keadilan. Kalau tidak diberikan hukuman, maka tidak adil. Misalnya saya punya dua pembantu, yang satu bagus kerjanya, yang satu enggak bagus kerjanya, bahkan membantah pada perintah saya.
Ketika saya tidak memberikan hukuman dan balasan kepada kedua pembantu ini, maka saya dianggap nggak adil tuh. Betul nggak Pak? Maka supaya adil, yang membangkang dikasih hukuman, yang bagus dikasih imbalan. Itu baru disebut dengan adil. Nah, keadilan Allah Subhanahu wa taala itu nanti di pengadilan akhirat itu semata-mata ingin menegakkan apa yang seharusnya ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat ketika terjadi yang disebut dengan hisab, karena ketika manusia sudah berada di padang mahsyar itu, mereka menunggu tuh. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana keadaan di padang mahsyar, panik semua orang. Matahari seolah-olah sejengkal di atas kepala kita. Kita tidak berpakaian. Semua manusia, makhluk hidup dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir, itu semuanya berkumpul. Kira-kira berapa ratus juta itu. Berapa miliar manusia terkumpul. Matahari sejengkal. Kita bisa bayangkan Pak, gimana panasnya. Mana pada saat itulah kita berharap semoga ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga panas ini bisa dikurangi itu saat itu. Maka Nabi sudah kasih tahu informasinya. Ada 7 kelompok. Yang 7 kelompok itu pada hari kiamat nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang kita sudah sebutkan salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Sedikit-sedikit masjid. Kalau ada kajian di masjid dia datang. Kalau udah bicara masjid dia berani berkorban. Itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Orang seperti ini kata Nabi nanti di padang mahsyar dia enggak akan keringetan. Dia enggak akan kelelahan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada mereka yang masuk kategori 7 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ketika di padang mahsyar, lalu kemudian terjadi hisab, maka ada beberapa tahapan yang dilakukan dan dihadapi oleh manusia saat itu. Apa? Yang pertama, kitab catatan-catatan amal kita di dunia itu diberikan. Jadi diberikan tuh catatan kita. Berarti tebal dong. Jangan ukur dengan ukuran dunia, Pak. Kalau kita ukur dengan ukuran dunia, catatan kita dari lahir sampai mati, itu tebal nggak Pak? Tebal. Tapi jangan ukur dengan ukuran dunia. Ukur dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan seperti memori. Kita bisa membayangkan misalnya. Bisa jadi seperti running text misalnya. Bisa jadi seperti terungkap semua tuh data-datanya itu. Kita nggak tahu tuh seperti apa modelnya. Tetapi yang pasti masing-masing manusia nanti pada saat ketika hisab perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua catatan amal-amal yang mereka lakukan di dunia itu diberikan. Masing-masing, nggak ada perwakilan. Kalau sekarang di dunia kita bisa mewakilkan, dipanggil oleh pengadilan. Kita wakilkan kepada orang, pada pengacara, tapi pada saat ketika di pengadilan Allah, masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang pernah dia lakukan. Makanya mumpung masih hidup, Pak. Mumpung masih hidup nih, kita nggak tahu lagi kapan kita pulang kepada Allah. Maka di sisa-sisa umur kita yang mungkin nggak berapa lama lagi, isi dengan kebaikan-kebaikan. Supaya catatan amal yang kita miliki, itu catatan kebaikan. Maka digambarkan Allah dalam Al-Quran, ketika catatan itu diberikan lalu kemudian diterima dengan tangan kanan atau dari depan, maka orang itu akan mendapatkan kemudahan pada saat ketika mengalami hisab. Jadi bukan karena keinginan kita untuk mengambil dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, otomatis tuh bergerak dengan sendirinya. Kalau diambil dengan tangan kanan, maka orang ini nanti perhitungannya akan mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia terima dengan tangan kiri atau sebelah belakang, maka orang ini nanti pada saat perhitungan akan mengalami kecelakaan dan kesulitan.
Itu otomatis, Pak. Seperti mesin yang udah dirancang. Mesin itu kalau udah dirancang tinggal pencet aja tuh, maka dia otomatis bergerak dengan sendirinya. Sama, kita nggak punya daya upaya pada saat itu. Dan ini disebutkan Allah dalam Al-Quran. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Barang siapa orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrura, dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena perhitungannya mudah, enggak sulit. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberikan catatan di belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Maka orang itu kelak nanti di akhirat akan mengalami kesulitan dan dia teriak. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka namanya sa'ir. Jadi salah satu neraka adalah neraka sa'ir. Ada beberapa neraka, nanti kita akan bicara, Pak. Ini kan tahapan-tahapan. Kita akan bicara neraka, kita akan bicara tentang surga seperti apa yang merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman dan juga balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapan pertama perlu diingat, nanti kita akan diberikan catatan tuh. Mudah-mudahan kita yang hadir ini terima dengan tangan kanan atau dari depan. Jangan sampai kita terima dari belakang atau dengan tangan kiri. Yang kedua, setelah kita menerima buku catatan itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah perintahkan kepada masing-masing manusia hambanya itu untuk membaca kitab amalnya sendiri. Suruh baca tuh. Apa yang telah kau lakukan. Berarti lama dong bacanya. Dari awal sampai akhir. Kita nggak tahu gimana caranya, Pak. Kenapa? Kalau bacanya lama tentu capek kita baca. Tapi sekali lagi ini semua tidak seperti yang kita bayangkan di dunia. Itu begitu. Saat itu semua perbuatan, baik yang kecil maupun yang besar, terlihat dengan jelas tuh di catatan itu. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Kenapa? Karena keadilan Allah. Manusia mengakui segala dosa dan kesalahannya karena mulut mereka dikunci. Yang bersaksi anggota badan. Maka di dalam surat Yasin itu ada satu ayat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah nanti di akhirat tuh pada saat ketika hisab, nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka kami kunci, nggak bisa bicara, nggak bisa melakukan persaksian. Lalu yang melakukan persaksian apa? Wa tukallimuna aydihim. Yang bicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Yang jadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun. Terhadap apa yang mereka lakukan itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra yang mengatakan bahwa Allah perintahkan hamba-hambanya untuk membaca catatan itu nanti setelah mereka menerima catatan itu. Apa kata Allah? Iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Apa kata Allah? Iqra, baca lu. Apa yang dibaca? Kitabmu, catatan-catatanmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah engkau sendiri pada waktu itu yang menghisap terhadap diri. Dan gak mungkin kita berbohong. Nggak mungkin kita memalsukan data. Nggak mungkin kita memanipulasi informasi. Nggak mungkin. Kenapa? Semuanya tertera dengan jelas. Nggak ada yang disembunyikan. Maka dulu waktu di dunia kita suka memanipulasi. Di akhirat nggak mungkin terjadi.
Ketika kita suka menyembunyikan data-data misalnya, kebohongan-kebohongan, di akhirat terungkap semua. Makanya itulah keadilan Allah. Di dunia mungkin kita nggak bisa apa-apa, dizalimi orang kita nggak bisa punya daya upaya. Tapi di akhirat nanti semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita bisa menuntut. Yang ketiga, setelah berbicara persaksian. Ini seperti pengadilan ini. Bersaksi. Allah Maha Adil. Apa pengakuan ente? Mana saksinya? Nah, saksi ini akan memberikan saksi. Kesaksian, siapa yang jadi saksi? Al-jawarih. Anggota badan Anda itu. Yang kita miliki ini bukan orang lain jadi saksi. Kenapa? Orang lain nggak tahu kita. Yang jadi saksi adalah anggota badan kita yang melakukan perbuatan itu. Mata, telinga, semua menjadi saksi itu. Anda bayangkan, Pak. Kenapa mereka bisa menjadi saksi? Karena mereka merekam apa yang kita lakukan di dunia. Terekam tuh. Makanya jangan sampai yang terekam yang buruk-buruk, maka jangan sampai kita melakukan keburukan. Yang kita lakukan kebaikan, supaya yang terekam itu yang baik-baik tuh. Seperti CCTV, itu merekam kita. Kelihatan tuh, kita lagi nyolong, kelihatan tuh. Ditangkap kita. Kenapa? Ini buktinya ini. Sama anggota badan ini nanti akan menjadi saksi tuh. Karena apa? Karena dia menyimpan informasi. Kaki yang suka diajak jalan ke tempat-tempat maksiat, dia bilang sama Allah, ya Allah, ini kaki ini sering dijadikan alat untuk jalan ke tempat maksiat. Tangan yang suka menzalimi orang, diminta persaksiannya akan bicara semua itu. Anggota tubuh manusia, kaki, kulit, akan bicara dan menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Dan sekali lagi ini adalah keadilan Allah. Nggak mungkin saksi itu akan berdosa. Dulu kalau di dunia boleh ada saksi palsu. Orang nggak bersalah jadi bersalah. Kenapa? Karena ada saksi yang dibayar untuk memperkuat tuduhan dia di dunia. Hakim bisa memanipulasi putusan. Kenapa? Dibayar di dunia terjadi. Tapi pada saat ketika di akhirat semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Kalau semua anggota badan itu akan bersaksi, An-Nur 24. Nanti dicek tafsirnya, Pak. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari tashhadu menjadi saksi alaihim kepada mereka apa? Alsinatuhum, lidahnya ngomong nih. Wa aydihim, tangan mereka. Wa arjuluhum, kaki-kaki mereka bima kanu ya'malun, terhadap perbuatan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Berarti informasi dari Allah ini menjadi dasar. Kalau kita tahu nanti mulut, tangan, kaki menjadi saksi, maka jangan sampai saksinya itu saksi yang buruk. Saksi terhadap perbuatan yang buruk. Tapi yang perlu kita lakukan ada alsinatuna ini, lidah kita, ucapin yang baik. Baik, jaga lisan, hifdzul lisan. Salamatul insan fi hifdzul lisan. Selamatnya manusia itu karena jaga mulut nih. Pertama, kalau kita nggak tahu apa-apa, jangan asal ngomong. Apalagi nggak punya data, nggak punya bukti, kita ngomong semana-mana, dia begini, dia begini, dia begini, bisa fitnah, Pak. Bisa gibah. Makanya kalau ceramah-ceramah, jangan ceramah sesuatu yang bersifat umum, Pak, lalu kemudian kita nggak punya data, Pak. Itu bisa gibah, tuh. Bisa fitnah. Harus ada datanya itu kalau ngomong. Makanya kalau ceramah, ajak orang kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, bukan ngomongin orang. Ajak orang kepada kebaikan. Ayo kita sholat, ayo kita misalnya, ayo kita lakukan ini yang baik-baik. Ayo kita larang yang begini-begini, itu boleh. Tapi jangan sampai kita bicara tentang orang-orangnya itu. Dia begini, dia begini, dia begini. Hati-hati, Pak. Ini lisan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang, jangan kita hina, jangan kita caci maki. Apalagi kita berbohong tuh. Kapan-kapan kita akan bicara tentang hifdzul lisan.
Bicara tentang persoalan lisan. Ayat yang kedua, surat Fussilat. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Ini terputus nih. Nah, kalau kita lihat ayat Fussilat ini, kita bisa lihat ada tambahan lagi yang menjadi saksi. Kalau yang pertama, lisan, tangan, dan kaki. Ayat yang kedua ditambah. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, syahida alaihim, yang menjadi saksi terhadap mereka apa? Sam'uhum, pendengarannya. Tadi lidah, tangan, kaki, ditambah lagi telinga. Wa absaruhum, mata. Kenapa? Mata dan telinga ini sumber informasi, Pak. Bapak dapat informasi, kemudian jadi pengetahuan dengan mata, melihat, jadi ilmu. Mendengar, jadi ilmu. Maka supaya yang masuk yang baik-baik, ini tutup kalau ada yang buruk. Tutup di telinga nih. Kenapa? Kalau telinga kita dengarkan yang buruk-buruk, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, jadi saksi ini nanti. Mata sama, yang lihat yang baik-baik dong. Jangan lihat yang negatif-negatif, yang jorok-jorok tuh. Nanti mata ini akan dimintai pertanggungjawabannya dan mata akan bersaksi bahwa dia telah digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Dia akan bersaksi. Wa juluduhum, kulit. Kulit bersaksi nih. Kenapa? Yang merasakan nih kulit nih. Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Sampai orang itu bilang kepada kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa kau jadi saksi atas kami? Apa? Qalu antaqanallah, yang membuat saya jadi saksi, yang membuat saya bisa bicara itu Allah. Alladzi antaqa kulla syai', yang bisa membuat bicara semua segala sesuatu. Bayangkan, Pak. Anggota badan kita jadi saksi, Anda bisa bayangkan. Bisa bohong nggak, Pak? Nggak mungkin, karena dia merekam semua informasi-informasi terhadap perbuatan yang kita lakukan di dunia. Dan ini adalah teknologinya Allah. Nggak usah dibandingkan dengan teknologi manusia. Kecil di hadapan Allah tuh. Teknologinya Allah, nggak usah Anda pikir. Gimana caranya tuh? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang nggak bisa ngomong, jadi ngomong tuh. Mata nggak bisa ngomong, jadi ngomong. Telinga nggak bisa bicara, jadi bicara. Kulit yang nggak bisa mengucapkan segala sesuatu, jadi bisa mengucapkan segala sesuatu. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Yang keempat, ini biar kita tahu nih Pak, sebelum nanti kita masuk ke alam akhirat, biar tahu nih tahapan-tahapan, biar kita persiapin. Apa tahapan keempat? Ditanya. Setelah jadi saksi ditanya itu, anin na'im wal wajibat, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian pada saat hidup di dunia dan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kalian yang harus kalian lakukan. Apakah sudah dilaksanakan atau tidak? Ditanya. Padahal Allah tahu. Tetapi untuk bisa sampai ke situ harus ada prosedurnya yang disebut dengan pengadilan. Karena Allah adil, jangan sampai Allah mengucapkan segala sesuatu tapi tanpa ada proses. Ini pelajaran. Jangan sampai kita menduduh orang salah kalau nggak ada prosesnya. Itu maksudnya. Apa? Yang pertama yang ditanya umurmu. Yang kedua ilmu. Diamalin nggak itu? Yang ketiga hartamu. Dari mana kau peroleh dan kemana kau infakkan. Maksudnya kau belanjakan. Yang keempat badanmu. Untuk apa digunakan? Maka muncullah satu hadis. Hadis ini hadis populer tuh. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kata Nabi, tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya, kemana dia
kemana dihabiskan umur itu. Makanya dalam bahasa Arab kata umur, Pak. Ini dalam bahasa Arab ya. Kata umur itu mengandung 3 makna. Muatan makna. Apa? Ma fihi manfa'a wa baraka wa yuaddi ila najah. Itu umur tuh. Jadi kata umur yang diambil ke dalam bahasa Indonesia jadi umur, dalam bahasa Arab itu mempunyai muatan-muatan makna yang semuanya positif. Kata umur. Dari ain mim ro. Maka dari kata ain mim ro ini diambil ya'muru ain mim ro. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah ya'mur tuh. Maka muncul kata takmir. Ammara yu'ammir takmir, memakmurkan. Maka muncullah Dewan Kemakmuran Masjid DKM. Dari kata amara tuh. Dan semuanya positif, enggak ada yang negatif. Dalam bahasa Arab, kata umur itu mengandung 3. Ma fihi manfaat, segala sesuatu yang mengandung manfaat. Ma fihi barokah, yang mengandung keberkahan. Ma yu'addi ila najah, yang mengantarkan kesuksesan. Maksudnya apa? Allah berikan umur kepada kalian untuk melakukan 3 hal itu. Perbuatan yang memberikan manfaat, keberkahan, dan mengantarkan kepada kesuksesan. Bukan yang negatif. Itu umur. Maka umur itu ditanya nanti. Kau habiskan untuk apa ketika Anda hidup di dunia? Yang ngomong apa? Anggota badan. Yang ngomong anggota badan. Yang kedua, an jasadihi fima ablah. Ditanya tubuhnya. Tubuh ente gunakan untuk apa? Ente punya tangan untuk apa? Ente punya mata untuk apa? Ditanya semua, Pak. Dan mata bersaksi, telinga bersaksi, apalagi kulit bersaksi. Bayangkan itu semuanya memberikan kesaksian. Ditanya lagi, wa an ilmihi madza amila fihi. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Kau lakukan enggak? Anda ngaji sholat enggak? Dimintai tanggung jawabannya. Wa an malihi, tentang hartamu. Min aina iktasabau, dari mana kau peroleh itu? Apakah dari perbuatan yang haram atau yang halal? Makanya kalau kerja pahala itu udah haram jangan lakuin lah. Yang subat aja disuruh tinggalin, apalagi yang haram. Yang subat tuh yang remeng-remeng, nih halal apa haram nih? Tinggalin. Apalagi yang haram tuh. Kenapa? Nanti dimintai pertanggungjawabannya, ditanya sama Allah. Bukan cuma itu, ketika Anda punya harta tuh dari jalan yang halal, ditanya lagi sama Allah. Wa fi ma'afna. Dihabisin untuk apa? Wa fi ma'anfaqa, dihabisin untuk apa? Ini dapat duit untuk apa? Makanya muncul aturan sedekah, muncul aturan zakat, muncul aturan membantu orang lain. Muncul aturan wakaf tuh. Mumpung masih hidup di dunia, Pak, harta jangan disimpan. Jangan berpikir kita buat anak waris kita. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Kalau ahli waris itu orang baik, dia bisa bersedekah atas nama kita ketika meninggal. Tapi mumpung kita masih hidup nih, Pak, mumpung masih hidup nih, setiap hari kalau bisa bersedekah. 10.000, saya nggak mampu, Ustaz. Ya 5.000 setiap hari. Setelah sholat subuh, waktu barokah, karena 2 malaikat turun minta sama Allah. Malaikat yang pertama mengatakan, ya Allah, hancurkan orang yang pelit. Malaikat kedua, ya Allah, luaskan rezeki orang yang bersedekah. Ini pada waktu-waktu subuh sampai terbit matahari. Itu ada hadisnya. Jadi kalau bisa, setiap hari sedekahlah. 5.000, 10.000. Kalau kita punya rezeki banyak, naikin. Saya susah hidupnya. Insya Allah kalau sedekah itu Allah akan mudahkan hidup Anda. Meskipun kita sulit. Kalau saya mau cerita banyak cerita-cerita tentang orang yang sulit ketika bersedekah, Allah mudahkan urusannya. Tapi waktunya pendek. Nah, oleh karena itu maka karena ini ditanya 4 hal ini, maka dari sekarang kita sudah mulai mempersiapkan tuh. Apa umur kita untuk apa? Berarti kita ini sudah berada di akhir nih. Maksudnya di akhir apa? Sekarang ini kan udah berjalan nih, alhamdulillah kita melakukan sesuatu yang positif, kebaikan pada saat sekarang nih. Itu jadi catatan. Nah, kalau setiap hari catatannya baik, enak banget itu.
Tapi untuk bisa melakukan kebaikan, Pak, hati dibersihin. Kenapa? Karena hati ini yang menggerakkan keburukan dan menggerakkan kebaikan. Maka bersihkan hati. Supaya yang keluar adalah yang baik-baik. Bagaimana tahapan 5? Setelah semuanya selesai, maka kemudian yang dipertanyakan adalah terkait dengan waktu ente hidup di dunia pernah zalimi orang apa kagak tuh? Tuh. Pikir-pikir nih, Pak. Dulu ente pernah ngambil duit orang enggak? Belum dipulangin. Jambu orang tuh, mangga. Biasanya kan kita suka begitu tuh. Mangga tuh timpuk, jatuh, ambil loh. Udah balik kita, Pak. Cari itu yang punya mangga sekarang. Udah mati, ahli warisnya. Udah nggak ada, pokoknya ente cari tuh. Minta dihalalkan itu mangga. Susah, Pak, kalau dengan urusan dengan orang. Makanya mau masih hidup, jangan bikin masalah dengan orang lain. Tuh, satu. Jangan bikin susah hidup kita dengan membuat masalah dengan orang lain. Kenapa? Nanti semua dimintai pertanggungjawabannya itu. Bikin pengadilan yang kedua apa? Ente pernah zalimi orang nggak? Ente pernah ngatain orang nggak? Ente pernah caci maki orang nggak tuh? Dulu waktu dunia suka maki-maki orang nggak tuh? Udah minta maaf belum tuh? Nah kemudian dimintai pertanggungjawabnya. Jika amal baiknya habis, kan diminta itu. Amal baiknya dikasih. Karena udah terlalu banyak dia ngomongin orang yang kotor-kotor, nyaci maki orang, habis dia punya amal. Apa yang terjadi? Amal buruknya orang lain yang gugat, Pak, dikasih ke ente, Pak. Semakin banyak kita, semakin susah. Makanya Nabi pernah cerita. Apa cerita Nabi? Nabi cerita awalnya menangis dia. Tapi cerita Nabi ini gambaran akan terjadi. Nabi menangis, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau menangis? Ada satu cerita nanti di pengadilan Allah. Karena Nabi diberikan ilham dari Allah. Wahyu dari Allah. Untuk bicara kepada para sahabat-sahabatnya. Nanti di pengadilan Allah. Ada seorang penggugat dengan tergugat. Pada saat itu semuanya dalam keadaan panik. Dalam keadaan gelisah semua. Penggugat bilang kepada Allah, ya Allah saya enggak ikhlas, saya enggak ridho. Kalau dia tidak atau saya tidak mendapatkan hak terhadap apa yang pernah diambil hak saya oleh dia itu. Apa kata Allah kepada orang yang pernah ngambil hak dia? Ente kembalikan haknya. Apa dia bilang? Ya Allah, kebaikan saya sudah tidak ada lagi. Udah diambil orang. Kenapa? Mungkin waktu dia hidup dia suka mendalim orang lain. Lalu apa yang terjadi? Saya nggak bisa ngasih apa-apa katanya. Akhirnya Allah bicara sama penggugat tuh. Gimana? Dia kebaikannya sudah habis. Apa dia bilang? Kalau kebaikannya sudah habis, segala semua dosa-dosa saya kasih ke dia. Bayangkan, Pak. Rasul sampai menangis. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala lalu menyingkap sesuatu yang begitu indah, istana yang begitu indah di hadapan penggugat itu. Dikasih lihat dia. Kaget dia, terpesona. Takjub, kagum dengan pemandangan di depan dia. Dia tanya, liman hadzal bait ya Allah? Rumah ini untuk siapa? Apakah untuk para syuhada, para nabi, para rasul? Cakep banget nih rumah ini. Ke istana yang sangat luar biasa indah. Buat siapa yang bisa memilikinya? Dia tanya lagi, buat siapa itu? Engkau pun bisa. Gimana caranya? Kau maafin saudaramu itu. Ini terjadi nih, Rasul tersenyum tuh. Pada saat itu tersenyum. Apa dia bilang tuh? Orang itu bilang, kalau begitu ya Allah saya maafin langsung dia. Kenapa? Dia pengen rumah tuh. Saya maafin. Rasul tersenyum, lalu Rasul cerita. Setelah itu Allah mengatakan kepada orang itu, ajak temanmu itu masuk ke dalam surga bersamamu. Jangan egois. Jangan masuk surga sendiri. Ajak tuh saudara-saudaramu untuk masuk surga. Karena kalau kita masuk surga, dia masuk surga kan lebih enak. Daripada kita masuk surga, kita biarin dia di neraka. Gak enak. Ajak dia. Makanya nanti ada beberapa orang yang punya hak untuk memberikan syafaat. Siapa? Yang pertama alim ulama. Ini selain Nabi ya. Kalau Nabi Rasul pasti para ulama. Itu bisa memberikan syafaat, ngajak. Yang kedua siapa? Asyuhada, yang mati syahid dalam peperangan.
Tapi ada yang mengatakan yang mati syahid bukan peperangan pun bisa punya hak untuk mengajak, memberikan syafaat. Siapa tuh? Misalnya ibu yang melahirkan anaknya meninggal, orang yang tenggelam di lautan, atau orang yang terkena runtuhan bangunan tuh kalau gempa tuh mati dia. Kalau dia mukmin muslim maka dia mati syahid. Tapi kalau orang kafir nggak mati syahid. Apa dasarnya? Bahwa semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis, siapa yang mendalimi saudaranya, baik kehormatan dan lainnya, maka dia hendaklah meminta dihalalkan, minta maaf darinya hari ini di dunia sebelum datang hari kiamat yang saat itu tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal soleh, amalnya akan diambil sebesar kezalimannya itu. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambil dosa-dosa orang yang dizalim lalu dibebankan kepadanya. Gak ada lagi kita bisa bayar pakai uang tuh. Kebaikan yang diambil, dosa yang dipikulkan, Pak. Kalau dosa dipikulkan, nanti timbangannya berat yang negatif. Masuk mana? Masuk mana? Masuk neraka. Bapak jangan bayangkan neraka itu enak ya. Jangan bikin konten YouTube neraka itu ada AC. Jangan berpikir gitu, Pak. Kan ada tuh YouTube konten hari pertama di neraka. Wah, hari pertama di neraka. Ada AC-nya dia bilang. Kurang ajar. Yang begitu itu harus dipotong lehernya itu. Kenapa? Jangan bicara seperti itu tuh. Itu bisa murtad. Jangan membayangkan neraka seperti itu. Nanti kita akan bicara neraka, Pak. Di akhir. Pas udah enak-enak nih, kita bicara yang nggak enak. Nanti kita bicara surga dulu, baru bicara neraka. Atau bicara neraka dulu yang nggak enak, baru bicara yang enak. Nanti kita lihat. Supaya kita hidup ini terarah. Jangan hidup ini nggak ada arahnya. Supaya kita punya harapan. Harapan apa? Surga. Kalau kita punya harapan, kita termotivasi hidup. Motivasi ibadah naik. Bersedekah naik. Semuanya naik tuh, Pak. Kalau punya harapan. Nah, siapa yang pertama kali dihisab? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang pertama kali. Tapi ingat, hisabnya Nabi Adam bukan hisab melihat amal kebaikan. Tapi hisab yang dilakukan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam disebutkan dalam hadis, fayu'ta bi Adam fayaqulu lahu rabbuk ukhruj atau akhrij ba'tsan nar. Fayaqulu wa ma ba'tsun nar? Fayaqulu min kulli alfin tis'ati mi'atin wa tis'atun wa min kulli alfin wa tis'imi'ah wa tis'atun wa tis'una ilan nar wa wahidun ilal jannah. Hadis Bukhari Muslim, hadisnya kuat. Potongan dari hadis ini ada hadisnya panjang, Pak, tapi dipotong. Kata Nabi, maka kemudian didatangkan Adam. Lalu Tuhanmu berfirman kepada Adam, keluarkan dari keturunanmu ba'sun nar. Siapa? Rombongan penghuni neraka. Dari Nabi Adam. Adam bertanya, wa ma ba'sun nar ya Allah? Apa itu ba'sun nar? Allah berfirman, dari setiap 1000 orang, 999 masuk neraka, 1 orang surga. Kira-kira yang masuk neraka lebih banyak apa lebih dikit, Pak? Banyak atau dikit? Banyak, Pak. Dari 1000 yang masuk surga cuma 1. Yang masuk neraka berapa? Ya kurangi 1000 kurang 1. Bayangkan, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk yang 1 itu. Mudah-mudahan ya. Nah, nanti ada syafaat Rasulullah. Ketika ada syafaat, yang masuk neraka nanti dikeluarin. Tapi nanti itu kita bicara tentang syafaat. Hisab Nabi Adam bukan hisab personal untuk menghitung pahala dan dosa beliau, bukan. Karena Nabi nggak mungkin tuh ada dosanya. Kenapa Nabi nggak ada dosanya? Apa jawabannya? Nabi maksum, Pak. Terjaga dari dosa. Kalau Nabi ada kesalahannya, repot dia menyampaikan pesan Allah. Nabi itu semua Nabi maksum. Terjaga dari dosa. Kedua, hisab kepada Nabi Adam itu hanya simbolik. Simbol sebagai pengakuan terhadap posisinya sebagai ayah dari seluruh manusia. Karena dari Nabi Adam itu, dari rusuknya, maka keluar semua makhluk. Yang ketiga, perintah Allah untuk mengeluarkan keturunan yang menjadi penghuni neraka, itu pengumuman takdir Allah.
Dan yang keempat, menjadi pemicu awal dari rangkaian peristiwa syafaat kubra yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat ketika orang berada di padang mahsyar, itu nunggunya lama tuh. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sama Allah dipercepat. Ya, disebut dengan syafaatun uzma, syafaat besar. Buat semua makhluk Allah. Manusia semua itu. Maka ketika Rasulullah yang minta, Allah langsung percepat hisab itu. Maka setelah hisab dimulai, Nabi Adam yang dihadirkan. Itu maksudnya. Yang pertama. Yang itu adalah simbolik. Kan ibarat kita melakukan sesuatu kan ada simbolik itu Pak. Di awal dulu simbolik. Setelah itu baru prosesnya. Ada nggak begitu? Ada. Nah sekarang kita lihat. Yang kedua siapa? Nabi dan Rasul. Habis Nabi Adam, para Nabi dan Rasul dihadirkan. Bayangkan berapa Nabi dan Rasul. Ada berapa Nabi dan Rasul? Rasul ada berapa? Berapa? Nggak tahu. Nabi ada berapa? Nah, nanti belajar lagi tuh. Yang kita tahu, yang disebutkan Allah 25 tuh. Rasul. Tapi yang disebutkan, yang tidak disebutkan itu sampai 313. Kalau Nabi dan Rasul keseluruhan itu banyak tuh. Dari Nabi Musa sampai Nabi Isa itu banyak Nabi itu Pak. Banyak sekali Nabi. Ada namanya Daniel, ada Samaun, ada banyak para Nabi yang diantara itu termasuk Uzair, yang kemudian orang Bani Israel mengklaim sebagai anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Itu termasuk. Nah para Nabi dan Rasul itu kemudian dipanggil oleh Allah. Apa yang dihisab? Yang ditanyakan apa? Pertanyaan pertama adalah hal balagha. Kau sudah sampaikan enggak tuh pesan saya kepada umat, kepada manusia, pada umat-umatmu? Pertanyaan itu. Pasti jawabannya sudah saya sampaikan ya Allah. Pertanyaan kedua, madza ajaba qaumuk? Jawaban kaummu seperti apa? Ditanya lagi. Apa dalilnya? Dasarnya bahwa mereka itu ditanya. Dalilnya ada surah Al-A'raf. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Maka sungguh kata Allah kami akan menanyai. Menanyai siapa? Mereka yang telah diutus kepada mereka yaitu para rasul. Yang kedua, kami pun akan menanyai yang kami utus yaitu para nabi dan rasul. Yang berikutnya adalah baru kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Pertanyaannya secara umum dan ada yang khusus. Nah, kita lihat nih berdasarkan hadis ya. Yang pertama, yang khusus dulu. Nanti yang umum. Yang khusus yang gimana? Kelompok. Kalau kita lihat hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi mengatakan awwalun nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi thalatha. Manusia yang pertama yang akan dihadapkan pada pengadilan Allah, yuqda, akan diputuskan putusannya di hadapan Allah yaumal qiyamah. Pada hari kiamat itu kata Nabi ada 3. Siapa? Orang yang mati syahid. Al-muqatil fi sabilillah, awil mujahid fi sabilillah. Orang yang mati dalam peperangan. Ini ada hadisnya panjang. Nah, orang yang mati dalam peperangan ini dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tanya, "Apa yang telah kau lakukan di dunia?" Apa dia bilang? "Nuqatil fi sabilillah ya Allah wa namutu syuhada." Kami telah berperang di jalan-Mu ya Allah dan kami mati dalam keadaan syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, kau bohong. Dia bilang bohong. Engkau berperang di jalan, engkau berperang bukan karena aku kata Allah, tapi agar engkau dianggap sebagai pemberani. Di ayyuqala jari di dalam hadis itu disebutkan supaya kau disebut pemberani oleh orang tuh. Pahlawan. Mati sebagai pahlawan. Tujuannya itu. Dan kau sudah dapatkan itu di dunia.
Lalu kemudian orang itu diseret, Pak. Ini hadis yang bicara nih. Diseret orang itu mukanya menghadap ke tanah itu. Diseret, jadi muka ke tanah, diseretnya begitu. Dilempar ke neraka. Tuh, hati-hati, Pak. Karena banyak orang yang mengaku lakukan kebaikan, tapi bukan karena Allah. Banyak tuh. Yang kedua, sama juga waktu kejadian di Poso. Saya kan pernah di Poso juga. Kejadian peperangan tuh. Saya tanya sama orang-orang yang mantan pejuang Poso. Anda ini berperang itu karena Allah atau karena sesuatu? Saya tanya alasannya kenapa? Apa dia bilang? Ustaz, bagaimana saya nggak perang tuh? Keluarga saya dibunuh-bunuhin, semuanya mati. Mau nggak mau saya harus. Dia perang bukan karena Allah itu. Kenapa? Karena dendam. Padahal tipis tuh bedanya, Pak. Karena Allah dengan karena dendam. Berperang tuh. Makanya saya bilang, diperbaiki niatmu. Kalau perang bukan karena sesuatu selain Allah. Karena ini kan terkait dengan persoalan tadi tuh. Persoalan antara non-muslim dan muslim saat itu. Jadi harus bisa membedakan. Yang kedua, orang yang nuntut ilmu lalu ngajarin. Atau orang yang pandai baca Quran. Dia pandai baca Quran ini. Ditanya sama Allah, apa yang kau lakukan di dunia? Saya belajar Al-Quran. Lalu ngajarkan Al-Quran dan saya membacakan buat orang. Apa kata Allah? Kadzabta. Kau bohong. Engkau ini belajar Al-Quran, menuntut ilmu-ilmu Al-Quran, dan mengajarkan kepada orang lain Al-Quran supaya kau dianggap qori. Makanya muncullah tuh musabaqah, hadiah-hadiah. Orang ngapal Quran tujuannya supaya dapat hadiah tuh. Hadiahnya apa? Motor, hadiahnya umroh tuh. Banyak tuh, Pak. Hati-hati tuh. Akhirnya orang itu kemudian dalam hadis disebutkan diseret sampai mukanya menghadap tanah lalu dilemparkan ke neraka. Yang kedua tuh. Makanya jangan anggap para ustadz-ustadz itu aman aja, Pak. Jangan anggap itu. Apalagi para qori-qori itu. Kalau kita lihat di sini, yang pertama kali dihisab tuh. Yang ketiga adalah orang yang diberikan rezeki. Hartanya banyak. Ditanya sama Allah, apa yang kau lakukan dengan hartamu itu? Apa dia bilang? Saya sedekahkan di jalanmu ya Allah. Saya bangun rumah sakit, saya bangun masjid semuanya karenamu ya Allah. Dia bilang gitu. Apa kata Allah? Bal kadzabta. Bohong kau. Engkau ini menyumbangkan hartamu. Ya ayyuqala karim. Supaya engkau dianggap orang dermawan. Biar orang tahu, nih orang dermawan tuh. Jadi tujuannya bukan karena Allah. Bayangkan. Lalu orang itu ditarik mukanya menghadap tanah, lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Amalan-amalan yang kelihatannya baik, ternyata itu menjadi masalah bagi dia. Kenapa? Semua yang dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di setting niat kita kalau melakukan sesuatu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu ya? Masih banyak sebenarnya nih. Oke. Nah, sampai di sini nanti kita akan bahas. Apa amalan yang dihisab? Yang pertama dihisab salatmu. Tuh, pertama itu. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati indallahi as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru a'malih wa in fasadat fasada sa'iru a'mali. Kata Nabi, yang pertama kali awwalu ma yuhasab, yang pertama kali dihisab. Indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, kata Nabi, as-shalah, salatmu. Iza saluhat, apabila salat ini bagus, saluha sa'iru a'mali, maka yang lain pun bagus. Perbuatan yang lain bagus. Tapi kalau rusak, maka yang lain rusak. Kenapa salat? Pertama, tiang agama. Rukun. Yang kedua, yang membedakan antara muslim dan orang-orang non-muslim itu adalah sholatnya. Dan sholat ini adalah hak Allah. Yang pertama. Maka yang pertama ditanya itu. Orang nggak ada alasan untuk tidak sholat, Pak. Nggak ada alasan. Kalau dia sakit, sholatnya gimana? Dia sakit nih. Sholatnya bisa duduk. Kalau duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa. Rebahan duduk nggak bisa. Bisa dengan menggunakan kode nih, dengan bahasanya itu dengan apa? Misalnya dengan mata gitu,
kode, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau puasa, bisa. Anda misalnya sakit di bulan puasa, nggak wajib puasa, tapi diqodho. Maksudnya masih bisa ditinggalin. Tapi sholat nggak bisa, Pak. Nggak ada namanya excuse. Apa tuh excuse? Cari alasan untuk tidak sholat. Maka yang pertama kali yang akan dimintai atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat kita. Setelah sholat dihisab, yang dihisab adalah hak sesama manusia yang sudah saya bicarakan tadi. Ente pernah zalimin orang enggak? Ente pernah ngambil hak orang enggak? Itu dihisab. Yang ketiga, setelah amalan-amalan pertama dan kedua dihisab, baru yang dihisab tuh zakatnya, puasanya, hajinya, seluruh amal kebaikannya itu dihisab. Ini termasuk perkara yang saya sebutkan tadi tentang umurnya, badannya, ilmu, dan hartanya. Artinya semua yang kita lakukan itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung kita masih hidup nih Pak, maka apa yang jadi informasi pada kesempatan pagi hari ini kita persiapkan untuk bisa ketika dihisab di hadapan Allah, yang dihisab adalah amal kebaikan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang setelah hisab itu ditimbang. Seperti apa itu mizan? Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.